Dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Diaul Haq. Yang bersangkutan kita tangkap lokasinya tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim terkait dengan keterlibatannya dalam kasus ini. Kesal dengan pandangan Ade Armando jadi alasan pengeroyokan. Polda Metro Jaya menangkap 3 dari 6 tersangka pengeroyokan langsung terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Polisi kini juga sudah meringkus satu penyebar provokasi di lokasi kejadian. Jakarta, Kompas.com. Polisi mengungkap motif dari beberapa tersangka pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando seusai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR, DPD, DPR Jakarta Pusat. Motif mereka yaitu tidak terima dengan pandangan-pandangan Ade Armando yang sering disuarakan di media sosial. Hal ini terungkap setelah Polda Metro Jaya mendalami keterangan dari tersangka yang berhasil ditangkap sejak Selasa, 12 April 2022. Kemarin polisi menangkap 2 dari 6 tersangka yang teridentifikasi dari olah data, gambar dengan alat pendeteksi wajah dan data Dukcapil. 2 orang kami tangkap kemarin atas nama Komarudin dan Muhammad Bagja. Dini hari tadi pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, tim Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait kasus pemukulan dan pengeroyokan atas nama Diaul Haq, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Enda Julpan di Jakarta Rabu 13 April 2022. Tersangka atas nama Muhammad Bagja, kata Julpan, mengaku kesal dengan apa yang disuarakan Ade Armando di media sosial. Mengetahui korban menghadiri unjuk rasa mahasiswa Senin sore lalu, Bagja pun terdorong untuk menghakimi dosen komunikasi di Universitas Indonesia tersebut. Ada kaitan dengan adanya atau pihak yang mengirim pesan ke media sosial terkait beberapa korban di lokasi, ungkapnya. Sementara tersangka Komarudin disebut melakukan pengeroyokan hanya karena terprovokasi massa di lokasi kejadian. Atas nama Arif Fardiani kami tangkap di Jakarta. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di media sosial, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Polisi akan mendalami keterangan dari tersangka yang sudah tertangkap. Polisi juga akan mengejar tersangka lain yang dipetakan di awal, yaitu Abdul Manaf, Abdul Latif, dan Ade Purnama. Provokator. Selain 6 tersangka pengeroyokan langsung terhadap Ade Armando, Julpan melanjutkan polisi juga menangkap 1 orang yang ikut memprovokasi orang lain terkait Ade Armando. Atas nama Arif Fardiani kami tangkap di Jakarta. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di media sosial, yang bersangkutan ini melakukan provokasi, katanya. Dalam video, pria yang mengenakan kemeja hitam dan berkacamata itu merekam dirinya di Jalan Gatot Subroto dekat kompleks MPR, DPR, DPD. Selama lebih kurang 11 detik pria itu berujar, Ade Armando sudah mati, dikeroyok sama massa. Sekarang kita ditembaki polisi. Turun semua yang di Jakarta. Disusul pekikan takbir dari 1 orang lainnya.
Dari kronologi yang dijelaskan, Nong Darul Mahmada, Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, Ade Armando datang sebagai tim PIS ke unjuk rasa mahasiswa guna meliput dan membuat konten media sosial. Ade meliput bersama 2 juru kamera. Sejak siang pada awalnya tidak ada masalah, bahkan beberapa media sosial mewawancarai Ade Armando. Pukul 15:35 tim menyepakati untuk menyudahi peliputan. Posisinya saat itu ada di depan pintu gerbang utama DPR. Tim lalu mundur dari posisi semula dan menjauh dari masa demonstrasi, katanya. Saat mundur, beberapa orang terlihat mengawasi Ade Armando. Setelah itu, mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu yang tidak dikenal sambil memaki-maki. Makian ibu-ibu itu menggerakkan massa untuk bertindak beringas. Pukul 15:41 Ade Armando dan tim kemudian mundur ke dinding pagar DPR. Lalu mereka didatangi massa yang mendorong-dorong Ade Armando. Mereka semua mengepung Ade Armando dan tim. Pukul 15:41 Ade Armando dan tim kemudian mundur ke dinding pagar DPR. Lalu mereka didatangi massa yang berbondong-bondong dan mendorong-dorong Ade Armando. Beberapa saat kemudian dihampiri beberapa orang tidak dikenal yang tiba-tiba langsung menyerang, pungkasnya.